Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita sampai ke pertemuan ketiga di pelajaran tafsir Juz Amma dari surat Al-Bayyinah. Yang lalu membahas penjelasan ayat yang keempat tentang jeleknya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Sebelum masuk melanjutkan di ayat yang kelima, kita lihat jadi di ayat yang keempat Allah terangkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, juga orang-orang musyrikin, diterangkan mereka itu adalah syarrul bariyah, makhluk yang paling jelek. Sehingga dari makhluk yang paling jelek ini kita tidak boleh husnudzon pada mereka, tidak boleh percaya kecuali yang memang sudah sebagian kecil dari mereka yang jelas kejujurannya, maka itu boleh dipercaya. Tapi pada asalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang jelek, makhluk terjelek. Demikian juga orang musyrikin. Itu sudah dibahas di pertemuan kedua surat ini pada ayat 4. Mungkin muncul pertanyaan, bolehkah kita mencintai mereka, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin? Diterangkan di beberapa ayat tentang hukumnya. Di sini kata Syekh Muhammad, anna man ata'ar rasula, kata beliau bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mengesakan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh, muwalatu man hadallaha wa rasulahu, orang yang mentaati Rasul dan mengesakan Allah atau orang-orang beriman tidak boleh mencintai atau loyal, membela orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, terutama orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin yang mereka terang-terangan dan jelas-jelasan tidak taat pada Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Kata beliau, walau kana aqraba qaribin, walaupun yang memusuhi Allah tadi orang terdekat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Mujadilah. Allah berfirman, la tajidu qauman, kamu tidak mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Yahudi, Nasrani termasuk orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya.
Bisa dilihat di surat Al-Baqarah di awal-awal. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapaknya, au abna'ahum atau anak-anaknya, au ikhwanahum atau saudara-saudaranya, au ashiratahum atau kerabatnya. Ulaika, mereka itu orang-orang beriman ini yang tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kataba, telah Allah tetapkan fi qulubihimul iman, di hati mereka keimanan. Sifat dan tanda keimanan seseorang adalah membenci orang-orang kafir, membenci, tidak mencintai dan membenci orang-orang kafir. Wa ayyadahum biruhim min, mereka itu orang-orang yang dikokohkan dengan pertolongan Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Mereka ini yang membenci orang-orang kafir. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi ini masalah sifat dan sikap daripada orang-orang beriman, mempunyai sikap yang jelas di dalam masalah membenci dan mencinta seseorang. Artinya Islam itu telah membimbing mukminin, muslimin tentang bagaimana sikapnya, bagaimana mencintai orang-orang atau manusia, orang-orang kafir maupun musyrikin, yang disebut dengan al-wala'u wal-bara'. Wala itu artinya loyal, cinta, bara' berlepas diri. Itu telah diatur dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa mencinta karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa ankaha lillah, menikah karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi di dalam Islam itu diatur siapa yang boleh kita cintai, yang dihalalkan untuk kita cintai, dan yang tidak boleh dan yang diharamkan untuk dicintai. Termasuk orang-orang kafir, itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk dicintai. Namun bukan berarti kita harus memerangi mereka, tidak selalu. Tidak selalu yang dibenci itu kita boleh memerangi. Tidak boleh kemudian dihalalkan darahnya, ditumpahkan darahnya. Orang-orang kafir yang dibolehkan untuk diperangi hanyalah orang-orang kafir yang memerangi mukminin, muslimin, yang mengusir muslimin, mukminin dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka. Adapun kalau kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi mukminin muslimin, itu haram darahnya, tidak boleh diperangi. Kafir mu'ahad, orang yang dalam perjanjian, duta-duta misalnya, orang yang lagi melancong ke negeri muslimin, itu haram darahnya. Tapi bukan berarti dicintai. Nah, sifat kekafiran yang ada pada mereka menjadikan sebab kita tidak boleh mencintai mereka.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi surat Mujadilah ya. Surat Mujadilah ayat 22. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan engkau jadikan bitana, orang terdekat, selain dari kalian. Nah, surat Ali Imran ayat 118. Ini juga jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Kalau dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Sebagaimana kaidah dalam Islam, al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari larangan itu menunjukkan haramnya. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga yang menerangkan bahwa mukminin, muslimin haram mencintai orang-orang kafir dan musyrikin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidul yahuda wan nasara awliya'a, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani awliya. Awliya bisa diartikan yang kamu cintai atau yang menjadi pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, masing-masing kalian, masing-masing mereka menjadi kecintaan atau pemimpin dengan lainnya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang loyal kepada mereka, barang siapa yang mencintai mereka dari kalangan kalian, atau barang siapa di antara kalian mencintai mereka, fa innahu minhum, sesungguhnya berarti dia termasuk golongan mereka. Atau kalau dalam hadis dikatakan oleh Rasul gimana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kecintaan yang diatur oleh Allah, mukminin muslimin mencintai mukminin muslimin. Tidak boleh kecintaan itu diletakkan bukan pada tempatnya, yaitu diarahkan pada orang-orang yang seharusnya kita benci, kita musuhi. Nah, namun demikian saya ulang, bukan berarti harus setiap orang kafir kita bunuh, kita perangi. Itu tidak demikian, diatur juga oleh Islam. Kapan bolehnya diperangi, kapan bolehnya diserang, dibunuh. Nah, dihalalkan darahnya kapan kafir. Bahkan ketika orang-orang kafir itu menjadi tetangga, misalnya kafir dhimmi yang tidak memerangi mukminin, muslimin, menjadi tetangga, maka hak mereka lebih ditambah dengan hak tetangganya, hak bertetangga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat ketika menyembelih, kemudian beliau mengingatkan, apakah sudah diberi tetangganya yang Yahudi? Nah, Yahudi ditanya untuk berbuat baik padanya. Jadi berbuat baik bukan berarti apa? Mencintai. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-5 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan alladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Jangan engkau jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian, agama Islam ini, huzuwan, celaan, wa la'iban, mainan.
minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab. Di sini Yahudi dan Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, wal kuffara auliyaa, jangan kamu jadikan mereka itu pimpinan. Kalau ada pemilihan di antara calonnya adalah orang-orang kafir, maka haram hukumnya memilih mereka, mencintai mereka, itu haram berdasarkan ayat-ayat yang setelah kita baca. Ini ayat yang ke-5. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Surat Al-Maidah ayat 57. Ayat ini sempat terangkat di Indonesia, jadi polemik beberapa tahun yang lalu, semakin memperjelas mereka. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, saudara-saudara kamu, auliyaa, orang yang kamu cintai. Berarti kalau tidak boleh kita cintai, harus kita benci. Kenapa bapak-bapak kamu dan ikhwan-ikhwan kamu harus kita benci, tidak boleh dicintai? Ini istahabbul kufra, apabila mereka lebih mencintai kekufuran alal iman daripada iman. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang loyal pada mereka, barang siapa di antara kalian loyal pada mereka, mencintai mereka, faulaika humuz zalimun, berarti mereka ini orang-orang yang zalim. Nah, masih di surat ini lanjutnya, kul in kana abaukum, katakan Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian cintai, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan kerusakannya atau kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Nah, kalau di sini memang seperti istri, kita cinta pada istri, cinta pada harta, itu tabiat dan manusiawi. Tapi tidak boleh mengungguli, melampaui kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran dari ayat-ayat tadi menerangkan bahwa kita tidak boleh loyal, cinta kepada orang-orang kafir yang mereka telah memusuhi Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga lebih jelas lagi Allah mengatakan, wa qala azza wa jalla, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh ada bagi kalian contoh yang baik, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ini barok namanya berlepas diri, tidak
tidak gabung, tidak satu grup. Nah, kalau zaman sekarang zaman grup-grupan. Nah, ini sikap yang Allah puji, yang Allah perintahkan pada kita, contoh yang baik agar meniru contoh yang baik pada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, karena kaumnya syirik, kaumnya adalah kaum musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, ini sikap yang benar yang harus kita tiru. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dengan kalian. Wa mimma ta'budun, dan orang-orang dan apa-apa yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah. Di sini yang ditinggalkan bukan hanya orangnya, bukan hanya yang disembah. Karena ada sebagian orang mengatakan yang dibenci itu adalah sesembahannya. Adapun orangnya kita tetap loyal pada mereka. Ini salah. Prinsip ini salah, menyelisih ayatnya. Coba dilihat ayatnya. Inna bura'u minkum, bahkan orangnya dulu. Kalau ayatnya disebutkan orangnya dulu yang ditinggalkan. Wa mimma ta'budun, baru sesembahannya. Nah, jadi karena juga ada yang mengatakan orang yang berbuat bid'ah itu masuk neraka, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang kesesat itu di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang masuk neraka itu bid'ahnya, orangnya tidak kan. Lalu bagaimana? Nah, masa ada? Nah, itu namanya syubhat, kerancuan. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim, kami kufur dengan kalian. Kafara di sini berarti kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan jelas antara kami dengan kalian al-adawah. Adawah itu permusuhan. Boleh memusuhi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Wal baghdha, dan kebencian. Baghdha, kebencian. Boleh membenci, bahkan disyariatkan membenci musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Abadan, selamanya kami kufur dengan kalian, kami memusuhi kalian, kami membenci kalian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Sekian ayat dengan jelas Allah menerangkan haramnya mencintai orang-orang kafir. Kembali ke sini, ayat yang kelima di surat Al-Bayyinah. Setelah Allah Subhanahu wa taala, nah di sini kata beliau, walamma dzakarallahu hukma haula'il kuffar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum orang-orang kafir, minal yahudi wan nasara wal musyrikin, dari kalangan Yahudi, Nasara dan musyrikin. Dzakara hukmal mu'minin, Allah menerangkan hukum orang mukminin. Faqala, maka Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik ciptaan. Nah, amal soleh dikatakan adalah amalan yang diajarkan oleh Allah, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Menjadi amal soleh artinya ketika Allah menurunkan perintah, menurunkan aturan, perintah, syariat. Syariat itu ketika diamalkan menjadi soleh dengan 3 syarat. Kalau tidak memenuhi 3 syarat itu belum dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama syaratnya, pelakunya harus orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengesahkan Allah.
Itu syarat pertama. Artinya begini, kalau orang itu sholat ikhlas karena Allah dan sholatnya benar seperti yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian setelah sholat dia datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, atau minta-minta ke selain Allah, benda batu, ke wali-wali, minta-minta ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Badawi, ke Rafi'i, Rifai dan seterusnya, yang mereka bilang wali-wali Allah. Datang ke sana minta. Belum lagi kebanyakan mereka membuat masjid di samping kuburannya. Sholat di masjidnya ikhlas karena Allah. Sholatnya benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah salam dia geser ke kuburannya, minta-minta di sana. Bagaimana sholatnya tadi? Batal. Batal sholatnya, tidak ada nilainya karena syirik. Minta kepada selain Allah itu adalah syirik. Minta kepada orang yang mati hukumnya syirik. Nah, karena orang-orang yang telah mati tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa berbuat secara nyata di alam ini. Mereka berada di alam barzah. Barzah artinya terhalang. Mereka melakukannya itu disebabkan dan didorong oleh keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah mereka bisa berbuat, mereka bisa menolong, bisa memberikan manfaat sehingga memenuhi hajatnya, sehingga mereka sampaikan hajat-hajatnya. Ada yang hajatnya manfaat, ada yang hajatnya itu menolak mudarat. Itu semua kesyirikan yang keadaannya seperti kentut dalam sholat. Bagaimana orang sholat kemudian kentut? Itu syarat pertama. Syarat kedua, orang amalan itu menjadi amal soleh kalau ikhlas karena Allah. Artinya kalau sholat tapi tidak ikhlas, berarti dia riya. Baca Quran tapi tidak ikhlas, berarti riya atau sum'ah, ingin didengar. Yang ketiga, harus ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ikhlas, dia terjatuh pada kesyirikan. Apabila tidak ada contohnya, terjatuh pada kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan. Wal Qur'anul Karimu, Al-Quran yang mulia, mathanis nata fihi al-ma'ani. Kata beliau, Al-Quran yang mulia itu mathanis nata, mathanis isna. Maksudnya berpasang-pasangan. Al-Quran al-mulia, Al-Quran al-Karim itu isinya berpasang-pasangan. Fayu'ta bil makna wa ma yuqabiluhu. Maksudnya berpasang-pasangan. Ketika Allah menerangkan suatu makna, maka ayat berikutnya Allah datangkan lawannya. Contoh di sini ayat 4. Ayat 4 telah Allah terangkan tentang kondisi orang kafir dan orang musyrikin. Wa ya'ti bi ashabin nari wa ashabil jannah. Kemudian di ayat 5 Allah terangkan orang-orang yang beriman. Ini contohnya. Ya'ti bi ashabin nar wa ya'ti bi ashabil jannah. Allah setelah menerangkan penghuni-penghuni neraka, ayat berikutnya Allah terangkan penghuni surga. Itu yang disebut Al-Quran itu mathani. Mathani artinya berpasang-pasangan. Wa ya'ti bi ayati tarhib wa ayati tarhib. Al-Quran itu berisi ayat-ayat tarhib. Tarhib itu yang menakutkan. Nah, wa ayati tarhib, dan disusul oleh ayat-ayat tarhib yang menyenangkan. Setelah ayat-ayat menakutkan, ayat-ayat yang menakutkan, apa yang menyenangkan. Seperti contoh di ayat ini.
Innalladzina kafaru min ahlil kitab, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, kata Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ayat yang menakutkan. Kemudian ayat berikutnya ayat 5, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wahalum majara, begitu seterusnya. Isi Al-Quran itu berpasang-pasangan. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat demikian? Al-Quran itu dibuat berpasang-pasangan. Wali alla yamallu, supaya tidak membosankan. Nah, supaya tidak membosankan. Nah, fa inna tanwi al asalib wa tanwi al mawadi la syakka annahu yu'ti nafsa quwwatan wa difa'an. Karena dibuatnya bermacam-macam, berpasang-pasangan, itu tidak diragukan, kata beliau, bisa menguatkan jiwa, semangat, konsentrasi, fokus, menyadari apa yang dia baca. Seperti doa rukuk saja. Ya, doa rukuk itu kan macam-macam. Maka disunahkan untuk tidak monoton. Doa iftitah juga tidak diajarkan oleh Rasul tidak satu macam, mungkin sekitar 6 atau 5 macam doa iftitah itu. Maka yang disyariatkan dihafalkan semua, dibaca ganti-ganti, gantian-gantian. Itu boleh seperti itu. Kemudian juga doa rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah, seketika baca ini, yang di tempat lain baca itu lebih menyadarkan, lebih menghadirkan hati daripada sekedar kalau monoton, kecondongannya orang, kecenderungannya nggak sadar, orangnya nggak hadir, cuma lisannya aja baca, orangnya kemana, hatinya kemana, nggak tahu. Sehingga yang sholat itu bukan hati dan badannya, yang sholat hanya badannya, hatinya nggak sholat. Itu kenapa doa-doa itu oleh Rasul SAW dicontohkan bermacam-macam. Nah, di samping juga untuk menjaga sunnah. Kalau monoton ini saja, nanti doa yang lain tersingkirkan, tidak teramalkan. Nah, itu ya, karena ya sholat yang dikehendaki, sholat yang bernilai atau nilai daripada sholat itu hanya berdasarkan kondisi hatinya. Sementara banyak kita sholat itu yang sholat hanya badannya, sementara hatinya gak ikut sholat, baru takbir sudah pergi. Nah, hilang ruh daripada sholat, maka sholatnya seperti sholat yang mati. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya ini apa? Al-khusyu'. Nah, bukan sholatnya, kalau sholatnya ya muslimin sholat, cuma khusyuknya ini. Bi khilafi ma law kana al-kalamu ala watiratin wahidatin. Beda kalau kalam itu, ayat-ayat itu dalam satu monoton, satu jenis saja. Fa innal insana, manusia itu qad yamallu, seringnya bosan. Manusia itu seringnya bosan. Wala tataharrak nafsuhu, jiwanya enggak hadir. Nah, tidak bergerak, tidur. Nah, hatinya tidur, sholat tidur, taklim tidur, nah, seterusnya. Nah, itu kalau apa? Monoton.
Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik ciptaan. Nah, karena habis sahur tadi malam ya, ngantuk. Fa khairu khalqillahi azza wa jal humul ladzina amanu wa amilus salihati. Maka sebaik-baik ciptaan Allah azza wa jal di dunia ini adalah orang-orang yang beriman. Ini keutamaan iman ya. Menjadi apa? Mengangkat derajat manusia. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan ini tidak bisa dipisah. Dan orang juga tidak dikatakan beriman kalau hanya percaya. Saya percaya agama yang paling benar Islam. Nah, misalnya saya percaya, saya yakin tentang Tuhan yang benar adalah satu, lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu berada di atas langit. Nah, yakin seperti itu, tapi tidak beramal, maka itu tidak dikatakan beriman. Karena definisi daripada iman sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-imanu i'tiqadun bil qalbi wan nutqu bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kalau hanya sampai lisan, belum sampai kepada makna iman. Seperti paman Rasulullah SAW, mereka yakin, mereka membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya Abu Thalib, tapi dia tidak masuk. Sehingga Abu Thalib bukan orang beriman walaupun percaya. Wahum ala tabaqati arba'atin bayyanahallahu fi qoulihi. Orang-orang yang beriman sebagai ciptaan terbaik, mereka itu ada 4 tingkatan, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, sementara kita ini setiap sholat minta kepada Allah apa kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Diterangkan di surat An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? Ada 4 golongan. Yang pertama kata Allah, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, yang ketiga syuhada, wasalihin, dan yang keempat salihin. Di penutup ayat ini, fahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman yang terbaik. Hadhihi tabaqatul arba'u. 4 orang ini, 4 golongan ini, hiya tabaqatul mu'minina. Mereka ini adalah golongan orang-orang mukminin. Yang dikatakan oleh Allah tadi khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah. A'laha, yang tertingginya tabaqatun nubuwah, tingkatan kenabian. Ini tingkat tertinggi. Wa a'la tabaqatin nubuwah, paling tingginya tingkatan kenabian tabaqatur risalah. Di tabaqat kenabian masih dibagi lagi menjadi tingkatan risalah yang disebutkan rasul, kemudian kenabian. Summa ba'dan nubuwah as-siddiqah atau as-siddiqiyah. Setelah tingkatan kenabian adalah tingkatan siddiqin. Nah,
Wala ra'sis siddiqin, dan paling tingginya as-siddiqin, orang-orang yang jujur, adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakrin ini kunyah, nama aslinya siapa, Mas Sultan? Pak Heru tidur. Siapa namanya? Ada yang ingat? Siapa Pak? Abu Hurairah lah. Abu Kufa bukan? Abu Kuhafa. Kufaha. Abu Bakar. Nama aslinya. Jarang yang tahu ya. Orang terbaik itu. Beliau adalah nama aslinya Atik bin, bapaknya siapa? Utsman. At-tabaqut salisatu, tingkatan ketiga, asyuhada. Qila innahum ulul ilmi. Mereka syuhada ini tingkatan ketiga, ada yang mengatakan mereka adalah ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Wa qila innahum alladzina qutilu fi sabilillah atau qatalu fi sabilillah. Ada yang mengatakan tingkatan ketiga dari orang-orang terbaik, dari ciptaan Allah terbaik, adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wal ayatu tahtamilul maknayaini jami'an biduni munaqadatin. Maka ayat tingkatan ketiga ini mencakup ini. Syuhada, ulul ilm, ahli ilmu, para ulama, orang yang berjihad di jalan Allah, semuanya ini masuk tingkatan ketiga. Walladzi yanbaghi limufassiril Qur'ani, dan yang harus diperhatikan oleh para penafsir Al-Qur'an, annal ayata, bahwasanya ayat Al-Qur'an ya, idza kanat tahtamilu maknaya ini, kalau ayat itu atau satu ayat mengandung dua makna atau lebih, nah, biduni munaqadatin, tanpa munaqidatin, tanpa yang tidak bertentangan, mengandung dua ayat atau lebih dan maknanya itu tidak bertentangan. An yahmilaha alal maknaya ini jami'a, maka difahami bahwa memang ayat ini mengandung ke semua kandungan itu. Itu menunjukkan bahwa ayat Al-Qur'an itu telah menerangkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak diterangkan oleh Al-Qur'an. Nah, bisa lewat tafsirnya, karena Allah juga mengatakan fa inna alaina bayanah, karena kewajiban kami, kata Allah, untuk menerangkan makna dari ayat-ayat Allah. Maka wajib muslimin untuk membaca tafsirnya, mengerti tafsirnya. Karena Al-Quran itu menjadi hidayah yang mengeluarkan manusia, mengentas manusia dari kesesatan dengan cara difahami maknanya. Nah, menjadi penghidup, mengangkat dari kematian dengan dipelajari maknanya, menjadi cahaya ketika dipelajari dan diamalkan. Fasyuhada'u, maka syuhada yang disebutkan tadi di surat An-Nisa ayat 69 tadi. Fasyuhada, orang-orang syuhada, hum ulul ilmi, mereka juga para ulama. Para ulama juga bisa dikatakan syuhada. Jadi syuhada bukan hanya orang yang berperang melawan orang kafir bawa pedang dan tombak, bahkan melawan musuh-musuh sunnah dengan kerancuan, dengan syubhat, itu lebih berat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama saja.
Tapi kalau pegang pedang kan semua orang bisa, mudah kalau cuma pedang. Tapi membantah kerancuan, membantah syubhat itu hanya para ulama yang bisa. Sehingga ulama itu disamakan dengan bintang-bintang. Di antara gunanya bintang adalah untuk melempari syaitan-syaitan. Ahlul bid'ah itu sama dengan syaitan. Para ulama itu seperti bintang-bintang yang melempari syaitan-syaitan. Wa humul ladzi qatalu fi sabilillah. Ulama itu adalah orang-orang yang juga berperang di jalan Allah. Wa kulluhum dan semua itu syuhada, orang yang mati berperang di jalan Allah, dan para ulama martabatuhum aliyatun. Martabat mereka itu sangat tinggi. Fauqa sairil muttabi'ina lirrusul. Di atas semua orang-orang yang mentaati, mengikuti para rasul. Illa siddiqin, kecuali as-siddiqin. Nah, qala ta'ala was-salihin. Nah, Allah menerangkan, adapun orang-orang saleh, tadi tingkatan keempat ya. Hum adna tabaqat, mereka ini adalah golongan paling bawah dari 4 tingkatan tadi. Tingkatan paling bawah dari 4 tingkatan orang beriman. Falladzina amanu wa amilus solihati ala ihtilafi tabaqatihim, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan perbedaan tingkatan mereka yang ada 4 tadi, kata beliau, hum khairul bariyah, mereka itu adalah orang yang terbaik. Nah, ai khairu ma khalaqallahu azza wa jalla minal baraya. Maksudnya mereka itu adalah sebaik-baik apa yang Allah ciptakan dari baraya. Nah, manusia dari kalangan manusia yang terbaik itu adalah, tapi di atas sudah disebutkan bahwa khair syarrul bariyah, sebaik-baik khaliqah ciptaan, bukan hanya manusia tapi sebaik-baik ciptaan. Khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Kalau ciptaan bisa melampaui ciptaan Allah yang lain selain manusia. Sehingga ketika ada pertanyaan, apakah manusia bisa melampaui malaikat? Nah, bisa. Mana dalilnya? Seringnya para ulama pakai ayat ini. Ulaika hum khairul bariyah. Karena ciptaan Allah itu ada 3. Ada yang diberi akal tanpa syahwat, tanpa nafsu, yaitu malaikat. Yang kedua, ada yang diberi nafsu tanpa akal, yaitu apa? Hewan. Yang ketiga, ada yang diberi akal dan nafsu, yaitu manusia. Ketika manusia itu membina akalnya, menundukkan nafsunya, ditundukkan kepada syariat Allah, maka manusia itu bisa meningkat melampaui malaikat. Karena malaikat kenapa terbaik? Karena memang tidak diberi nafsu. Tidak ada perperangan melawan nafsu. Kalau manusia kan di samping dia harus berusaha menempatkan dirinya pada syariat Allah, maka dia juga harus berjuang, berjihad melawan nafsunya, yang selalu nafsu itu berupaya untuk menarik manusia dari kebaikan, menghalangi manusia dari kebaikan. Karena arti nafsu itu adalah penghalang perjalanan manusia menuju Allah. Malaikat tidak ada. Nah, kebaikan terus tidak ada besitan-besitan, tidak ada betikan-betikan untuk berbuat jelek, itu tidak ada. Kalau manusia kan ada. Sehingga ketika manusia menundukkan nafsunya kepada Allah, menguasai nafsunya menjadi nafsu yang tenang kepada Allah, dia bisa melampaui malaikat berdasarkan ayat ini.
ulaika hum khairul bariyah. Tapi ketika manusia itu menuruti nafsunya, terkalahkan oleh nafsunya, manusia bisa lebih jelek dari apa? Hewan. Karena manusia sudah diberi akal, diberi alat untuk membina dirinya, kok nggak dipakai. Maka manusia itu ada dua. Manusia itu di hadapan nafsu cuma ada dua. Ada orang yang mampu menguasai nafsunya, mengendalikan nafsunya. Itu orang yang faizun, muttaqun, orang yang berbahagia, muflihun. Adapun orang yang kedua, orang yang terkalahkan oleh nafsunya, mereka itu halikun. Nah, orang-orang yang binasa. Tsumma bayyana jazaohum, kemudian Allah akan terangkan di ayat 6, ayat terakhir, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau balasan bagi orang kafir dan musyrikin sudah lalu pembahasannya di ayat 4 di pertemuan kedua. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan ayat 6 ahad depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.